Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Tema bahasan kali ini adalah tentang syafaat dari anak untuk orang tua. Apakah itu ada? Apakah itu bisa? Kita akan mulai dari hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2050, bahwa dari Ma'qil bin Yasar, ia mengabarkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi lalu bertanya, inni asabtu imra'atan data hasabin wa jamalin. Rasul, hamba ini terpikat oleh gadis yang cantik lagi punya keturunan yang baik. Namun kata pemuda tersebut, la talidu, sepertinya dia mandul. Dia mandul, tidak bisa melahirkan anak. Apa atazawwajuha, apakah boleh hamba menikahi dia karena hamba udah jatuh cinta? Lalu Nabi bersabda, la, enggak usah, cari yang lain. Lalu dilanjutkan juga, summa atahu tsaniyah, orang itu datang lagi kedua kalinya pada Nabi. Lalu Nabi dengan jawaban yang enggak jauh beda, panahahu, melarangnya juga untuk menikah. Summa atahu tsalisah, kemudian orang ini datang lagi untuk kali ketiganya pada Nabi karena udah kadung jatuh cinta. Faqala, lalu Nabi bersabda, tazawwajul waduda wal waluda. Gini loh betulnya, bukan apa-apa aku melarang engkau. Maksudnya adalah bahwa nikahlah dengan perempuan yang banyak melahirkan anak. Fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku nanti di akhirat itu suka mempunyai umat yang banyak, karena banyak melahirkan anak itu. Jadi alasan Nabi bukan apa-apa. Nabi menginginkan bahwa keluarga itu punya anak yang banyak, karena Nabi bilang, aku bangga nanti di akhirat itu mempunyai umat yang banyak, bikasratil umam. Karena memang banyak anak itu luar biasa keutamaannya. Nah, saya akan membacakan 3 hadis kaitannya dengan keutamaan punya anak. Ma min muslimin yamutu lahu salasatun min waladin. Ketika seorang muslim dia ditinggalkan wafat oleh anaknya sebanyak 3 orang, lam yablugul hinsa, yang anak itu wafatnya, meninggalnya sebelum balik, maka ada keutamaan bagi orang tua. Kalau bagi anak jelas karena dia meninggal dalam keadaan fitrah, ya, insyaallah masuk surga dengan rahmat Allah. Namun ada keutamaan bagi orang tua yang ditinggal oleh anak yang hingga sampai 3 orang. Apa itu? Rasul bersabda, talaqauhu min ababil jannah. Itu orang itu disuruh masuk dari pintu surga at-tsamaniyati min ayyiha syaa dakhala. Dibukakan pintu surga lalu disuruh masuk lewat pintu mana yang ia kehendaki. Asal ada syarat memang, ketika ditinggal wafat oleh putra putrinya itu menerimanya dengan ikhlas sambil berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sungguhnya kami ini milik Engkau dan kepada Engkau lah kami kembali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dari musibah ini, wakhlub li khairum minha, lalu gantilah dengan yang lebih baik dari ini. Maka
Bila seperti itu keadaannya, akan ada jaminan atau Allah menjamin untuknya akan dimasukkan surga. Tentunya selama orang tersebut memenuhi melaksanakan kewajiban dalam Islam, ya rukun Islam yang 5 itu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1604 dengan kategori sahih menurut Al-Hafidz Abu Thahir. Hadis yang mirip hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1381 di situ mengabarkan ma min nasi muslimun yamutu lahu salasatun, ketika seorang muslim dia itu ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya, lam yablugul, dan belum balik anak tersebut, nggak sampai dewasa, illa adkhalahullahu, maka Allah akan memasukkan orang itu al jannata, ke surga, bifadli rahmatihi iyyahum, karena keutamaan rahmat Allah kepada mereka. Jadi luar biasa dalam Islam, ketika kehilangan justru mendapatkan keutamaan. Meski tidak ada orang yang senang kalau buah hatinya yang sudah dinanti, apalagi masih belum punya, lalu setiap mengandung keguguran. Itu kan ujian tersendiri, ujian yang gak enak ya, sehingga disebut dengan musibah. Tapi kalau diterima dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, lalu berharap keutamaan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu. Jadi ternyata punya anak itu luar biasa keutamaannya, sampai orang yang gak bisa haji, orang tua yang belum sempat haji lalu wafat, itu ternyata menurut sabda Nabi itu bisa digantikan oleh anaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, itu muttafaqun alaih. Bukhari nomor hadis 1513 dan Muslim nomor hadis 1334 dalam sahihnya. Dari Ibnu Abbas, annamra'atan sa'alatin Nabi. Kata Ibnu Abbas, datanglah seorang perempuan bertanya kepada Nabi perihal ayahnya. An Abi Hamata, ayahnya itu wafat. Walam yahujja, dan belum berhaji. Lalu bertanya kepada Nabi, bolehkah menghajikan ayahku? Lalu Nabi bersabda, hujji, hajikanlah an abiki, orang tuamu itu. Jadi ini perempuan menghajikan bapaknya itu boleh, dan itu sah. Dan lafaz ini dari An-Nasa'i dan dalam sunannya. Dalam hadis yang lain, Nasa'i nomor hadis 2638 dengan sanad yang sahih dari Abi Razin Al-Ukaili annahu qala, bahwa ia berkata, ya Rasulullah, inna abi syaihun kabir. Rasul, ayahku sudah renta, la yastati'ul hajja, enggak bisa haji, juga wala umrata, juga nggak bisa untuk umrah, wadokna, dan nggak bisa bepergian jauh. Jadi ada 3 ini. 1 belum haji, yang kedua andai kata umrah juga nggak kuat, yang ketiga udah renta tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Lalu apakah boleh menghajikannya? Lalu Nabi bersabda, hujja an abika wa'tamir, hajikan bapakmu itu dan umrohkan, dengan syarat ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, kau haji dulu, setelah haji baru hajikan orang tuamu itu. Jadi dengan hadis yang dibacakan seperti barusan itu, bahwa ternyata ada amalan yang masih dilakukan orang hidup, yang masih hidup dan bermanfaat untuk orang yang telah wafat. Salah satunya adalah segala amal yang dilakukan oleh anaknya bagi orang tuanya. Amalan wajib yang belum tertunaikan lalu punya anak, apalagi anaknya banyak ya, insya Allah pasti di antara anak itu ada yang sukses, ada yang jadi, lalu dia bisa menjadi
syafaat, menjadi wasilah ketika orang yang telah wafat itu sudah tidak bisa lagi melakukan kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan oleh anak-anaknya, dan apa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tua mendapatkannya dengan tidak mengurangi pahala dan keutamaan dari anak itu. Jadi 100% orang tuanya mendapatkan, 100% anak juga mendapatkan. Jadi dalam hal ini kita sudah tidak sanksi lagi bahwa segala amal yang dilakukan oleh anak, segala kebaikan yang dilakukan oleh anak, segala doa yang dipanjatkan oleh anak itu nyampe kepada orang tua yang sedang di alam barzah. Jadi bukan di alam mahsyar, bukan di alam hisab atau alam jaza ya. Di alam barzah, alam kubur, orang tuanya sudah bisa memetik dari kebaikan anak-anaknya itu. Oleh karena itu Nabi berpesan banyakin anak, karena sesungguhnya satu, keutamaannya Nabi menjadi bangga karena banyak umatnya. Yang kedua, manfaatnya masih terus mengalir dan bisa dirasakan dan langsung dengan tidak menunggu lama dapat dirasakan oleh orang tua yang sudah berada di alam barzah atau alam kubur itu. Mudah-mudahan bahasan singkat ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.